Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Maharani, NIM E 2019-2043. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang 3 bab dari mata kuliah ekonomi makro. Yang pertama adalah inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu, menurut buku Budiono 2001. Macam-macam inflasi. Pertama, berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Inflasi merayap biasanya dihitung di bawah 10% per tahun. Inflasi menengah antara 10 sampai 30% per tahun. Kemudian inflasi tinggi itu antara 30% sampai 100% per tahun. Nomor 2, berdasarkan penyebab inflasi. Yang pertama, penyebab dari demand atau inflasi permintaan ini timbul karena permintaan masyarakat yang akan berbagai macam-macam barang terlalu kuat. Terus nomor 2, cost inflation atau inflasi penawaran. Ini ditimbulkan karena kenaikan harga atau biaya produksi atau kurangnya penawaran agregatif. Kemudian lanjut nomor 3, berdasarkan asal dari inflasi. Yang pertama adalah inflasi yang berasal dari luar negeri, dan yang kedua adalah inflasi yang berasal dari luar negeri. Sebab-sebab inflasi, inflasi permintaan, terjadi karena permintaan barang yang berlebihan pada masyarakat. Kemudian inflasi penawaran, itu disebabkan akibat naiknya biaya produksi atau penurunan biaya total. Terus kemudian yang terakhir adalah inflasi campuran. Inflasi yang mengandung unsur permintaan dan penawaran. Inflasi ini biasa disebut dengan mixed inflation. Lanjut lagi, kemudian pembagian inflasi dalam ekonomi, yaitu natural inflation atau sebab alamiah. Kedua adalah human error inflation atau kesalahan dari manusia sendiri. Contohnya adalah korupsi dan pajak yang berlebihan. Kemudian dampak inflasi dalam ekonomi Islam. Yang pertama, menimbulkan gangguan fungsi uang. Yang kedua, menghilangkan semangat menabung. Yang ketiga, meningkatkan kecenderungan belanja. Yang keempat, mengarahkan investasi pada hal yang tidak produktif. Kemudian solusi dari inflasi adalah yang pertama, kebijakan fiskal, menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan pendapatan. Terus kedua, kebijakan moneter, mendorong pertumbuhan dalam penawaran uang yang cukup untuk membiayai pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka untuk mencapai harga stabil dan tujuan sosial Islam. Bab kedua adalah pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja mulai dari umur 15 tahun sampai umur 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan atau belum mendapatkannya. Macam-macam pengangguran. Yang pertama, pengangguran terbuka atau jelas-jelas tidak bekerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi. Kerjanya per jam atau waktu yang standar sesuai dengan jam kerja. Yang nomor 3, musiman. Seperti buruh tani pada saat panen, kerjanya hanya pada saat panen dan saat tanam saja. Nomor 4, setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur atau kerjanya lebih sedikit daripada jam kerja biasanya. Kemudian pengangguran, jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, friksional. Pengangguran orang yang tidak cocok pada pekerjaannya itu mencari pekerjaan lagi, dan sedangkan itu jangka dalam mencari pekerjaannya itu adalah disebut pengangguran friksional. Yang nomor 2, pengangguran sinikal atau disebut dengan pengangguran akibat PHK. Terus nomor 3, pengangguran struktural akibat situasi ekonomi secara makro. Nomor 4, pengangguran teknologi akibat pergantian tenaga kerja manusia dengan teknologi mesin. Dampak pengangguran. Dampak pengangguran di sini yang pertama, menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. Yang nomor 2, meningkatkan biaya sosial. Nomor 3, menurunkan aktivitas ekonomi. Nomor 4, menurunkan penerimaan negara. Nomor 5, menurunkan tingkat keterampilan. Nomor 6, kegiatan distribusi kurang lancar. Nomor 7, terjadi kemiskinan. Nomor 8, kurang gizi. Nomor 9, tindakan kriminal meningkat. Nomor 10, produktivitas tenaga kerja rendah. Nomor 11, upah yang rendah. Kemudian lanjut lagi, penyebab dari pengangguran. Yang pertama, tidak sebanding penawaran dan permintaan pekerja. Nomor 2, info lowongan pekerjaan. Nomor 3, memberikan pelatihan kerja. Nomor 4, memberikan
membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Nomor 5, meningkatkan jiwa kewirausahaan. Nomor 6, meningkatkan peredaran perusahaan modal. Nomor 7, transmigrasi. Pengangguran dalam ekonomi Islam. Yang pertama, pengangguran jabariyah atau pengangguran terpaksa. Nomor 2, pengangguran khairiyah adalah pengangguran pilihan. Kemudian solusi pengangguran dalam perspektif Islam. Yang pertama, mekanisme individu. Yang kedua, mekanisme sosial ekonomi. Kemudian lanjut bab yang terakhir adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang dalam perekonomian negara. Jenis-jenis kebijakan. Yang pertama, kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan ekspansif. Kebijakan ekspansif adalah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar. Tujuannya untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang nomor 2, kebijakan kontraktif adalah kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Biasanya dilakukan pada saat negara tengah mengalami inflasi. Kemudian, kebijakan moneter tujuannya, yang pertama, mengedarkan mata uang sebagai alat tukar dalam perekonomian, menjaga kestabilan harga, menjaga kestabilan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki neraca perdagangan dan kerja masyarakat, distribusi likuiditas yang optimal. Kemudian mempertahankan keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Yang terakhir adalah mempertahankan kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Lanjut lagi, instrumen kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan operasi pasar terbuka. Yang nomor 2, kebijakan diskonto atau menjaga keseimbangan pasar barang dan pasar uang. Yang nomor 3, kebijakan cadangan kas. Yang keempat, kebijakan kredit. Yang kelima, dorongan moral. Yang nomor 6, penyesuaian tingkat suku bunga. Terus kemudian mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Nama pertama, mazhab istiqoduna. Tidak diperlukan uang karena penggunaan uang sangat minim. Terus mazhab mainstream, dibutuhkan karena maksimalisasi alokasi sumber daya. Terus instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Yang pertama, nisbatul ihtiyati. Yang nomor 2, ikna al-ma'wi. Nomor 3, nisbatul ikrot. Nomor 4, i'adatus sanadat. Nomor 5, as-suk al-islamiyah. Nomor 6, Islamic sukuk. Nomor 7, al-istismar al-hukmi. Dan yang terakhir adalah al-adatu at-taskik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.